Attachment therapy adalah pengobatan untuk anak-anak yang memiliki masalah perilaku seperti gangguan interaksi atau disebut reactive attachment disorder, disingkat RAD. Pengertian dari RAD sendiri ialah gangguan pelekatan reaktif yang mana terjadi disfungsi emosional pada bayi atau balita sehingga mereka mengalami kesulitan membentuk ikatan dengan orang tua atau pengasuh karena terabaikan atau penganiayaan yang diterima di usia dini. Kebanyakan anak-anak tidak patuh serta pembangkanglah yang didorong melakukan attachment therapy agar mereka mau berubah. Attachment therapy ini merupakan bentuk terapi psikodinamika yang sangat kontroversial. Sebab dalam praktiknya, terapi tersebut menggunakan cara pengekangan fisik terhadap pasien, seperti contohnya mereka dibungkus dalam selimut, lalu dipegangi kuat oleh para ahli terapis, dan kemudian mereka diharuskan berjuang keluar sendiri, layaknya terlahir kembali. Hal ini tentu membuat mereka sulit bergerak, bahkan bernafas pun susah. Melalui proses pengekangan itulah, para terapis berusaha memicu emosi si anak dengan tujuan mencapai katarsis atau penyucian diri. Secara teori, ketika perlawanan anak diatasi dan kemarahannya dilepaskan, mereka direduksi menjadi keadaan kanak-kanak lagi, yang mana mereka dapat diasuh kembali dengan metode seperti menggendong, mengayun, memberi susu botol, dan kontak mata yang dipaksakan. Tujuan attachment therapy adalah untuk menjalin keterikatan antara anak asuh dengan orang tua baru mereka. Terapi itu dulu banyak dipraktikkan di negara Amerika, akan tetapi terapi tersebut tidak diakui oleh American Academy of Pediatrics atau American Psychiatric Association. Sebab teknik ini dianggap berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Sudah ada korbannya, salah satu nama korban attachment therapy adalah Candice Newmaker, yaitu seorang gadis cilik berusia 10 tahun. Candice Newmaker terlahir dengan nama Candice Tiara Elmore di North Carolina, Amerika Serikat. Dia mempunyai 2 saudara kandung yang tumbuh dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga berantakan. Keluarganya sering pindah-pindah tempat. Ayah mereka merupakan seorang pecandu alkohol yang terkenal garang. Ketika Candice menginjak usia 5 tahun, dia beserta kedua saudaranya dimasukkan ke panti asuhan oleh Dinas Layanan Sosial setempat karena ketidakpedulian orang tua mereka. Selama 2 tahun, Candice dan kedua saudaranya pindah-pindah tinggal di 6 panti asuhan yang berbeda. Mereka diasuh oleh seorang perawat berusia 42 tahun yang tinggal di Colorado. Saat Candice berusia 7 tahun, dia diadopsi oleh seorang wanita lajang bernama Jane Newmaker, yaitu seorang praktisi perawat anak di kota Durham, North Carolina. Jane mengubah nama belakang Candice menjadi Candice Newmaker. Sejak mendapat orang tua angkat baru, Candice terpisah dari saudara-saudaranya. Dalam beberapa bulan setelah adopsi, Jane mengeluh tentang perilaku dan sikap buruk Candice di rumah. Dia mulai membawa Candice ke psikiater agar anak angkatnya mendapat perawatan lebih lanjut. Kala itu, usaha pengobatan Candice hanya sebatas meminum obat-obatan seperti amfetamin dexedrine untuk penderita attention deficit disorder atau ADD, Exefor untuk penderita depresi, dan Risperdal yaitu sejenis psikotropika kuat yang sering digunakan untuk mengobati skizofrenia atau gangguan bipolar. Namun, bukannya membaik, perilaku Candice justru kian memburuk. Sikap serta perilaku Candice semakin mengkhawatirkan. Dia seringkali bermain korek api sembarangan, bahkan parahnya lagi, Candice pernah membunuh ikan mas. Jane sebagai orang tua angkat tentunya khawatir akan masa depan Candice. Dia membawa Candice menemui berbagai profesional medis dan mencoba berbagai pendekatan terapeutik. Akan tetapi, pendapat orang lain yang mengenal Candice berbeda dengan pandangan Jane. Guru maupun orang dewasa lainnya yang pernah berinteraksi langsung dengan Candice mendeskripsikan Candice adalah anak yang pendiam, sopan, dan sangat menyenangkan. Orang-orang mengatakan bahwa Candice selalu ditemani Jane dimanapun dia berada. Mereka layaknya sepasang ibu dan anak yang saling menyayangi.
Jane selalu ada menemani Candice pada saat bermain ataupun acara sekolah. Keduanya nampak memiliki hubungan cinta yang sangat kuat. Ayah dari salah satu sahabat Candice mengatakan bahwa Jane sering mengajak Candice berlibur menunggang kuda kesukaannya. Dia menggambarkan Candice sosok anak yang energik dan ambisius. Candice dan putrinya berteman baik, tidak pernah bertengkar. Dia mengatakan bahwa Candice seringkali tersenyum, tidak terlihat adanya tanda-tanda yang menunjukkan Candice menderita gangguan interaksi. Sehingga ketika Jane menyebutkan kalau Candice sedang dalam pengobatan untuk gangguan interaksi, itu membuat ayah sahabat Candice sangat terkejut. Sementara menurut psikiater Candice, mengungkapkan bahwa Candice rentan terhadap perilaku menyerang dan diduga dia mengalami kekerasan di rumah. Jane mengaku kalau terkadang dia memperlakukan Candice dengan tidak baik sebab dia kecewa Candice tertutup dan sulit didekati. Candice tidak pernah membiarkan Jane memeluknya, bahkan mereka jarang melakukan kontak mata. Itulah yang membuat Jane merasa kesal. Jane sebenarnya menaruh harapan besar kepada anak angkatnya tersebut. Dia berharap suatu hari nanti, Candice bisa menghargai perjuangan Jane serta membalas kasih sayangnya. Pada tahun 2000, Candice yang pada saat itu berusia 10 tahun dibawa ke kota Evergreen yang berlokasi di Colorado untuk mengikuti sesi intensif attachment therapy selama 2 minggu lamanya dengan total biaya $7.000. Tujuannya adalah untuk menjalin ikatan antara Jane dan Candice. Jane beranggapan terapi itu akan membantu meningkatkan hubungannya dengan Candice serta dapat menyembuhkan gangguan interaksi yang diderita Candice. Setiap sesi terapi, mereka menjalaninya selama berjam-jam yang dipimpin oleh 2 terapis tanpa izin, yaitu Connell Watkins dan Julie Ponder. Pada sesi terakhir dari program tersebut dinamakan sesi rebirthing atau terlahir kembali. Selama sesi terlahir kembali, para terapis berupaya mensimulasikan jalan lahir dengan cara Candice dibungkus erat dalam selembar kain flanel, lalu ditutupi bantal serta dibebani oleh 4 orang terapis dengan beban total 336 kg. Mereka adalah Connell Watkins, Julie Ponder, Jack McDaniels, dan Britta St. Clair. Di sini, Candice disuruh menggeliat untuk berusaha keluar dari spray dan bantal tersebut dengan tujuan dilahirkan kembali ke dalam pelukan orang tua angkat baru. Proses sesi kelahiran kembali itu direkam sehingga Jane bisa menontonnya dari ruangan lain. Dia dilarang mendampingi secara langsung agar tidak menghalangi jalannya proses tersebut. Di awal video, Watkins menginstruksikan Candice berbaring di atas lembar kain lalu disuruh meringkuk dalam posisi janin. Saat spray dibalut erat ke tubuh Candice, terapi itu memberitahu Candice tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Watkins berkata kepada Candice seperti ini. Bayangkan saja kamu saat ini menjadi bayi mungil sedang berada dalam rahim ibu kamu, Jane, yang mana nantinya kamu akan merasakan hangat dan sedikit sesak. Kemudian setelah itu, 2 terapis lainnya yaitu Jack dan Britta turut bergabung. Masing-masing dari mereka memegang bantal besar. Selanjutnya, secara bersamaan, mereka terlihat menekan bantal di atas tubuh Candice. Sementara Watkins menyuruh Candice untuk mencoba keluar dari tekanan tersebut. Salah satu dari mereka berkata seperti ini. Ayo berusaha keluar, kamu harus mendorongnya dengan kaki. Jika kamu tidak berusaha keluar, maka kamu akan mati begitu juga dengan ibumu. Proses yang baru saja berjalan 8 menit itu membuat Candice tidak tahan dan untuk pertama kalinya dia mengungkapkan ketidakmampuannya tersebut. Dengan nada lirih, dia bertanya, Siapa yang duduk di atasku? Tolong hentikan, aku tidak bisa melakukannya. Kemudian Candice mulai menangis. Berikutnya pada menit ke-10, Candice memohon sekali lagi sambil memberitahu para terapis bahwa dirinya tidak bisa bernafas. Candice berkata, Siapapun yang mendorong kepalaku itu tidak membantu sama sekali. Aku tidak bisa menyelesaikan proses ini. Seseorang yang duduk di atasku, tolong turunlah. Aku tidak bisa bernafas. Di bawah sini terlalu gelap. Tolong berhenti mendorong kepalaku. Aku tidak bisa melakukannya. Candice memohon dan terus berjuang selama 1 jam lebih lamanya. Dia mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya berkali-kali kepada mereka tetapi tidak digubris. Candice bahkan mengungkapkan kekhawatirannya kalau dirinya bisa saja mati.
Dia juga bertanya, apakah kalian menginginkan aku mati? ketika Candice mengatakan itu, secara bersamaan Watkins dan Ponder malah menjawab seperti ini. Jika itu yang kamu inginkan, baiklah, mati saja kamu sekarang. Selama lebih dari 70 menit, Candice berjuang namun sia-sia. Dia perlahan-lahan mati lemas. Dia muntah dan buang air besar di dalam spray hingga akhirnya kehabisan nafas. Candice diperkirakan meninggal sekitar 20 menit sebelum para terapis membuka bungkusnya. Sebab terlihat di menit-menit terakhir dari rekaman video tersebut, Candice sudah tidak bersuara lagi. Begitu mereka membuka bungkusnya, Jane berteriak melihat Candice yang sudah terbujur kaku. Watkins kemudian melakukan CPR, akan tetapi sayangnya semua sudah terlambat. Mereka segera melarikan Candice ke rumah sakit setempat, namun gadis cilik itu tidak bisa diselamatkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Candice meninggal akibat sesak nafas. Pasca kejadian tersebut, Watkins, Ponder beserta dua asisten mereka, yaitu Jack dan Brita, didakwa telah melakukan pelecehan anak yang sembrono sehingga mengakibatkan kematian. Atas keteledoran mereka, Watkins dan Ponder dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sedangkan Jack dan Brita yang memegang bantal dalam video itu diberi masa percobaan 10 tahun untuk tindak pidana pelecehan anak yang lalai serta ditambah hukuman 1000 jam pelayanan masyarakat. Sementara ibu angkat Candice, yaitu Jane Newmaker, juga diberi hukuman masa percobaan selama 4 tahun atas tuduhan pengabaian anak. Setelah menjalani hukuman masa percobaannya, tuduhan itu kemudian dihapus dari catatan kepolisian. Lalu pada tahun 2008, Watkins dibebaskan bersyarat usai menjalani hukuman sekitar 7 tahun penjara dari 16 tahun hukumannya. Namun, dia berada di bawah pengawasan intensif di mana dia dilarang membuka praktek serta tidak diperbolehkan berhubungan dengan anak-anak. Kisah kematian Candice ini menjadi salah satu berita nasional yang paling gempar di Amerika Serikat. Laporan tentang kematian Candice dan persidangan para terapisnya muncul di berbagai surat kabar serta majalah berita di seluruh negeri hingga menjadi berita internasional. Kematian Candice menciptakan hukum Candice di Colorado dan North Carolina, yang mana pemerintah setempat melarang adanya praktik attachment therapy atau terapi serupa yang berkaitan dengan pembatasan fisik. Beberapa negara bagian lain turut memperkuat peraturan mereka tentang terapi apapun yang berhubungan dengan pembatasan fisik anak-anak. Nah, itulah tadi kisah naas dari seorang gadis cilik bernama Candice Newmaker. Semoga kasus ini memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. By the way, terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Jaga kesehatan ya teman-teman, agar kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Have a nice day and see you!